Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an anak ustaz sekalian. Bertemu lagi melalui video pembelajaran kali ini. Baik anak ustaz sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak ustaz sekalian, pada term 4 ini kita melanjutkan pelajaran yang term sebelumnya atau term 3. Kemarin kita membahas tentang hal orang yang boleh meninggalkan puasa sampai pada poin kedua, yaitu pada bab musafir. Sekarang kita melanjutkan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa atau orang yang boleh meninggalkan puasa pada poin ketiga, yaitu ibu hamil dan menyusui. Jadi anak ustaz sekalian, sekilas ustaz ingatkan, pelajaran kita pada term 4 ini kita mulai dari halaman 64 poin ketiga, subbabnya orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi ini juga yang akan menjadi kisi-kisi ujian nantinya ya, dari halaman 64 sampai terakhir. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Siapkan bukunya, buku paketnya, buku catatannya. Simak video ustaz sembari membaca bukunya ya. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Bagi perempuan, karena hamil dan menyusui hanya berlaku pada ibu-ibu atau bagi kaum hawa atau perempuan, tidak ada laki-laki menyusui ya, menyusukan maksudnya. Bagi perempuan yang sedang hamil dan ia khawatir terhadap kehamilannya, maka ia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kalau ibu hamil, kalau tidak makan siangnya, tidak minum, takutnya anak yang berada dalam kandungannya akan menjadi sakit. Jadi untuk itu boleh tidak berpuasa. Bagi ibu yang menyusui, sama halnya dengan ibu yang hamil tadi. Bagi ibu yang menyusui dan ia khawatir terhadap anak yang sedang disusuinya, maka ia juga boleh berbuka. Akan tetapi ia harus menggantinya pada hari yang lain. Ibu-ibu menyusui juga demikian. Kalau tidak makan, tidak minum, maka khawatir sama anaknya ya. Nanti anaknya tidak ada makanannya, tidak ada minumannya. Jadi untuk itu ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi harus diganti puasanya pada hari lain. Maksudnya harus diganti setelah bulan Ramadan, atau setelah mampu, atau setelah anaknya tidak menyusui lagi. Kemudian poin keempat, orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia ini sering kita singkat dengan lansia, lanjut usia. Di antara antum tentu masih ada yang mempunyai kakek dan nenek. Semoga masih ada punya kakek dan nenek ya. Bagi yang sudah tidak punya, jangan lupa terus didoakan. Kakek dan nenek mungkin sudah mulai berkurang tenaganya. Rata-rata mereka sudah lanjut usia serta tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa. Karena kakek nenek kita yang sudah tua, tenaganya sudah berkurang, tidak ada lagi tenaganya ya. Kadang sholat pun harus duduk, bahkan ada yang berbaring karena tidak sanggup lagi untuk berdiri. Begitu juga berpuasa, mereka tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, kakek dan nenek boleh tidak berpuasa. Kakek dan nenek yang boleh tidak berpuasa itu adalah kakek dan nenek yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan berpuasa. Kalau kita punya kakek nenek tapi masih kuat, masih mampu berpuasa, maka tetap wajib berpuasa ya. Karena Ustaz, jangan pula setelah ini nanti kakek nenek boleh tidak berpuasa, padahal kakek nenek yang masih sehat, masih segar bugar. Itu tidak boleh ya. Oleh sebab itu kakek dan nenek tidak boleh tidak berpuasa. Akan tetapi mereka harus mengganti setiap puasa yang ditinggalkannya itu dengan membayar fidyah. Kenapa kakek dan nenek ni tidak berpuasa diganti dengan fidyah, tidak diganti dengan puasa pada hari lain? Ya, karena kakek nenek
puasa wajib saja tidak mampu kan, bagaimana mengganti puasa di setelah Ramadan? Jadi solusinya mengganti dengan membayar fidyah. Hati-hati ya, fidyah ingat-ingat, bisa jadi masuk ujian besok. Yakni memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud atau kira-kira 600 gram beras. Jadi fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud atau kira-kira 600 gram beras. 600 gram beras itu sama dengan 6 ons. Ya, 6 ons. Jadi saya tanya nanti, membayar fidyah, apa maksud membayar fidyah? Apa yang dibayarkan? Yaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud atau 600 gram beras. Yang kelima, perempuan yang sedang haid dan nifas. Nah, perempuan lagi ya, karena laki-laki tidak ada merasakan haid dan nifas. Haid adalah darah kotor yang hanya dialami oleh perempuan, yang datangnya rutin setiap 1 bulan sekali. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan bayi. Nah, ingat nih, apa perbedaan darah haid dan darah nifas? Darah haid ini, darah nifas ini. Wanita yang sedang haid atau nifas haram berpuasa. Jadi hukumnya haram, bukan boleh lagi boleh tidak berpuasa, bukan, hukumnya jatuhnya ke haram. Kalau dikerjakan berdosa pula. Kalaupun ia berpuasa maka puasanya batal dan ia wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Jadi anak ustaz sekalian, bagi yang perempuan dan bagi yang laki-laki, nah mana tahu punya adik nanti kan, bagi yang perempuan yang haid dan nifas di bulan Ramadan haram hukumnya berpuasa, tidak boleh berpuasa. Tapi puasanya wajib diganti di luar bulan Ramadan ketika sudah tidak haid lagi, sudah tidak nifas lagi. Berapa diganti? Nah, misalkan di bulan Ramadan haidnya atau nifasnya 7 hari, maka akan diganti di luar bulan Ramadan 7 hari pula. 7 hari tinggal, 7 hari diganti. 13 hari tinggal, 13 hari diganti. Begitu seterusnya ya anak ustaz sekalian. Yang penting tuntaslah puasanya selama 1 bulan atau 30 hari atau 29 hari. Baik, silahkan dipahami ya anak ustaz sekalian. Semoga mudah untuk antum pahami semuanya. Bagi ada yang belum faham atau ada pertanyaan, langsung dijapri ke ustaz. Afan, ustaz pakai WA baru ya, karena WA lamanya error waktu itu, error dan keluar sendiri. Kemudian kartu WA yang lama itu sudah hilang. Nah, makanya Ustaz pakai WA baru. WA ini sekaligus nomor telepon Ustaz. Nah, ini sekedar pemberitahuan saja. Jika ada pertanyaan silakan langsung dijapri Ustaz ya. Kemudian jangan lupa tugasnya dicatat, insyaallah akan menjadi nilai tambah untuk antum. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.